Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abnai talabah talabatu ma'had an-nahdah al-islami di Depok, Jawa Gharbiyah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, naltaki ma'ana fi qiraati kitab mabadi awwaliyah, wa fi hadhihi al-munasabah sanaqra al-mabhas al-thalith fil khas wa takhsis. Kita akan membaca tentang dilalatul khas wa takhsis, dalil-dalil yang khas dan yang mengkhususkannya. Walakin qabla an naqra hadha nahdi qira'ata suratul Fatihah li muallifi hadzal kitab wa li muallimina wa masyayikhina wa asatidatina nafa'ana Allah bi ulumihim li dinina wa dunyana wa akhrana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal khasu. Apa itu khas? Apa itu khusus? Khusus adalah sesuatu dalil, sesuatu kata la yatanawalu, yang tidak mencakup syai'aini, dua hal, fasa'id atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Kalau yang umum tadi ma yatanawal, ma ya ummu. Kalau yang khas ma la yatanawal, ma la ya ummu. Jadi dia hanya berarti satu. Wa takhsisu, adapun takhsis, pengkhususan, itu ikhraju ba'di madlulil 'ami. Ikhraju ba'di madlulil 'am, mengeluarkan sebagian dilalah umum. Sebagian dari yang ditunjukkan oleh kata umum itu dikeluarkan. Seperti, hai anakku kelas 3 semua besok libur. Kecuali siapa? Kecuali yang belum selesai mengerjakan tugas. Yang belum ini dia dikeluarkan dari ibarat umum tersebut, dikeluarkan dari dilalah umum tersebut. Wahuwa kismani, taksis itu ada dua macam, muttasil dan munfasil. Muttasilun wa munfasilun, yang bersambung dan yang terpisah. Bersambung artinya dalam satu dalil, dalam satu ayat, dalam satu situasi langsung ada dalil lain yang mengkhususkan. Munfasil berarti dengan situasi yang berbeda waktunya, berbeda dalilnya atau ayatnya, berbeda konteksnya, dia munfasil, tidak dalam satu tempat, tidak dalam satu ayat, tidak dalam satu dalil. Fal muttasilu, adapun khas muttasil yang nyambung itu anwaun, ada bermacam-macam. Minha al-istisna'u, di antara mukhassis muttasil adalah istisna, seperti innal insana lafi khusr, semua manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu. Ada kata adatul istisna, illa, tidak semua manusia itu rugi, karena di sana ada orang-orang beriman dan yang beramal soleh, serta yang watawasaw bil haqqi, saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran. Itu mereka yang tidak rugi. Ini kan satu konteks. Kita baca ini tidak sempurna. Dia harus diteruskan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berikutnya, minha at-taqyidu bis sifati, yang ditakyid dengan sifat, dikhususkan dengan sifat. Qala ta'ala wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Siapa
yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, karena pembunuhan yang salah, maka dia harus memerdekakan tahrir raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli. Jadi al-qatlu, pembunuhan dalam syariat Islam itu ada 3 bentuk. Yang pertama al-qatlul amdu, pembunuhan yang secara sengaja, skenario. Contohnya dengan karena dendam, karena iri atau ingin sesuatu dari orang lain, dia membuat skenario untuk membunuh dengan pedang atau dengan pistol atau dengan tembak, membunuh, sengaja membunuh. Maka hukumnya adalah neraka. Al-qatil wal maktul finnar, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, kecuali sedangkan pahalanya di dunia, balasannya di dunia adalah harus dikisos, harus dibunuh juga al-qatil. Kemudian pembunuhan yang kedua adalah syibhul amdi, pembunuhan yang hampir terskenario, hampir disengaja. Contohnya ketika ada ingin berniat membunuh tetapi tidak dengan alat yang mematikan, contoh dengan sapu lidi gitu, dia menusuk temannya, ternyata meninggal, itu juga sedangkan dia tidak masuk neraka karena dia tidak sengaja untuk membunuhnya. Dia bisa jadi main-main candaan dengan temannya dengan menusuk kayu yang tumpul atau sapu lidi tersebut ternyata mati. Itu balasannya di surga adalah dengan membayar dia tidak dikisos, diatnya adalah 100 unta. Kemudian yang ketiga adalah jenis pembunuhan yang al-khata', qatlul khata'. Ini pembunuhan karena kesalahan atau karena kelalaian. Kesalahan misalnya dalam peperangan yang mungkin karena pencahayaannya, penyinarannya kurang terang sehingga dia mau menembak musuh ternyata kena temannya, itu adalah qatlul khata'. Atau kelalaian, misalnya dia mengemudi, dia ngantuk, menabrak orang sampai meninggal, itu adalah qatlul khata', dia harus membayar diat. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, khata', fatahriru raqabatin, maka dia memerdekakan budak mukminatin, tidak semua budak tapi budak yang beriman, wa diyatun musallamah, dan wajib membayar diat. Yang ketiga dari mukhassis muttasil adalah at-takhsisu bil ghayah, mengkhususkan dengan ghayah, tujuan, batas akhir. Qala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurn, hatta al-ghayah, kita nggak boleh menggauli istri kita hatta yadhurn, sampai suci. Yang keempat, minha at-takhsisu bil badal, mengkhususkan dengan badal, dengan ganti, bayan bil badal, keterangan dengan badal. Siap contohnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kewajiban bagi manusia itu adalah melaksanakan ibadah haji. Kita tahu bahwa an-nas itu adalah umum, isim mufrad yang didahului dengan alif lam ma'rifat. Tetapi di sini ada keterangan badal sesudahnya, man istata'a, tidak semua manusia wajib haji, tetapi siapa istata'a ilaihi sabila, yang istita'ah mampu baik dari fisik, sisi fisik, mampu dari pembiayaannya, mampu dari perjalanannya.
mampu dari segi keamanannya dan kesehatan. Seperti pada tahun ini haji tidak ditiadakan karena ada pandemi COVID, dan ini menjadi penghalang istitoahnya kita dalam melaksanakan ibadah haji. Fal munfasil, adapun mukhassis munfasil yang tidak satu konteks, tidak satu waktu, tidak satu ayat. Yang pertama adalah takhsisul kitab bil kitab, mengkhususkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, kita tidak boleh menikah orang-orang musyrik, laki-laki muslim tidak boleh menikahi orang-orang selain agama Islam sampai mereka beriman kepada Allah. Ayat ini dikhususkan dengan firman Allah yang lainnya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat, dan hillullahu wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ayat Al-Maidah yang kedua ini mengkhususkan tidak semua orang musyrik, tidak semua non muslim dilarang dinikahi oleh orang-orang muslim, orang laki-laki muslim, yaitu orang-orang yang ahlul kitab. Ahlul kitab adalah yang menerima kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu termasuk ahlul kitab. Mereka, sembelian mereka halal bagi kita, dan perempuan-perempuan dari ahlul kitab itu halal untuk dinikahi oleh orang laki-laki muslim. Yang kedua, takhsisul kitab bis sunnah, mengkhususkan ayat Al-Quran dengan sunnah Nabi. Contohnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan bagi anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian seperti anak perempuan. Ayat ini masih umum karena bisa jadi anak dengan orang yang meninggal ayahnya itu berbeda agama, seperti yang disebutkan dalam hadis berikutnya, la yarisul muslimu al kafira. Hadis sahih, orang muslim itu tidak mewarisi orang-orang kafir. Walal kafiru al muslima, dan orang-orang kafir tidak bisa mengambil warisan dari orang yang beragama Islam. Jadi meskipun ada hubungan anak, hubungan darah antara orang tua yang meninggal dengan anak, atau anaknya meninggal dengan orang tua berbeda agama, maka tidak bisa saling mewarisi. Berikutnya adalah takhsisus sunnah bil kitab, mengkhususkan sunnah Nabi dengan ayat Al-Quran, seperti katakhsisi hadits sahihain, seperti mengkhususkan hadis sahih, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salatnya seseorang idza ahdas, jika orang itu berhadas, baik itu besar maupun kecil. Hadas besar itu contohnya adalah karena berhubungan badan antara suami dan istri. Hadas kecil itu seperti buang air besar maupun kecil. Idza ahdas hatta yatawaddoa, sehingga dia wudhu, sampai dia wudhu. Syarat sahnya sholat harus toharoh, dan salah satu syarat sahnya sholat adalah dengan wudhu hatta yatawaddoa. Jadi orang yang kentut atau orang yang habis buang air kecil atau buang air besar, dia tidak sah sholatnya sampai dia ambil wudhu. Ini dikhususkan, ini kan umum masih. Hadis ini berlaku baik dia lagi mukim atau lagi musafir. Keumuman hadis ini dikhususkan dengan ayat Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu.
dalam keadaan sakit, yang bila dia wudhu dengan air akan menambah parah sakitnya, atau bisa akan menyebabkan kematian karena kedingin cuaca yang dingin, bisa kena air dia semakin parah sakitnya. Atau dalam bepergian yang tidak bisa mendapatkan air, maka dibolehkan tayamum, sesucinya toharohnya dengan tayamum, tidak dengan wudhu. Hadis umum yang ini dikhususkan dengan ayat tayamum. Yang keempat, takhsisu katakhsisi hadis sahihain. Hadis dengan hadis, sunnah dengan sunnah, pengkhususan sunnah dengan sunnah Nabi, seperti fima saqatis sama'u al-ushru, harta pertanian yang dialiri dari irigasi, dari air hujan tanpa ada biaya, maksudnya biaya pengairan, maka al-ushru kewajibannya adalah 1/10 yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Ini dikhususkan, kan ini masih umum, hadis ini umum, artinya harta atau hasil panen itu melebihi nisab atau tidak. Hadis ini dikhususkan dengan hadis laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqatun. Hasil panenan yang tidak mencapai nisab, nisabnya berapa? 5 wasak, tidak wajib untuk dibayarkan zakat. Berapa itu 1 wasak? 1 wasak itu 60 sok, kira-kira 60 sok. 1 sok kira-kira 2,4 kilogram. Jadi kalau 5 wasak ini hampir sama dengan 720 kilogram beras kalau padi ya, kalau yang ditanam padi. Atau kira-kira 1 ton 50 liter lah, 720 kg beras atau 1 ton 50 liter beras baru wajib mengeluarkan zakat. Jadi hadis yang kedua mengkhususkan keumuman hadis yang pertama, bahwa setiap yang dialiri oleh air hujan wajib mengeluarkan 1/10 dari hasil panenan. Yang kelima, takhsisul kitab bil qiyas, mengkhususkan ayat Al-Quran dengan qiyas, dengan analogi. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani, pezina baik itu perempuan maupun laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukumannya apa bagi orang yang berzina? Dijilid, dicambuk dua-duanya dengan jumlah 100 cambukan. Ini kan masih umum. Apakah dia hurrun, orang yang merdeka, atau abdun atau amatun, budak laki-laki atau perempuan, masih dicakup dalam ayat ini. Ayat ini kemudian dikhususkan dengan fa innahu khussisa minhal amatu fa 'alaiha nisfu dzalik. Ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lain, fa idza uhsidna fa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma'al muhsanat. Jadi budak perempuan, amah, apabila dia mengerjakan perbuatan yang keji, artinya dia berzina, maka hukumannya adalah separuh dari orang yang merdeka. Kalau tadi yang orang merdeka adalah 100 kali cambukan, maka bagi budak perempuan al-amah hukumannya adalah 50 kali cambukan. Dan ini kan al-amah ya, belum disebutkan al-abdu. Wal abdu fal qiyasu al amati, maka budak yang laki-laki itu dikiaskan, dianalogikan terhadap budak perempuan di dalam hukuman cambuk tersebut. Artinya
budak laki-laki, abdun itu hukumannya adalah 50 cambukan, separuh dari orang yang merdeka, hurrun. Yang terakhir, takhsisus sunnah bil qiyas, pengkhususan hadis Nabi dengan qiyas. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidi yahillu irduhu wa uqubatuhu. Orang yang mampu, sudah kaya, dia berhutang, kemudian dia tidak segera membayar hutangnya, maka kehormatannya itu halal. Boleh kita umumkan bahwa orang tersebut pelit atau tidak mau membayar hutang. Jadi boleh kita umumkan kepada publik, dia orangnya yang tidak mau bayar hutang, padahal dia mampu. Wa uqubatuhu, dan boleh pula dihukum. Hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku tentunya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa hadza fi ghairil walid ma'a waladihi. Hadis ini masih umum. Orang baik itu ada hubungan darah, hubungan keluargaan atau tidak. Amma huwa fa innahu la yahillu irduhu wa uqubatuhu. Sedangkan yang ada hubungan darah, misalnya bapak berhutang kepada anak atau anak berhutang kepada bapak, itu tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh, tidak halal irduhu wa uqubatuhu. Tidak boleh kita hinakan di depan umum, tidak boleh kita pidanakan. La yahillu irduhu wa uqubatuhu qiyasan, dikiaskan ala adami qauli uffin as-sabiti biqauli ta'ala, dikiaskan kepada ayat yang menyatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan itu adalah kewajiban anak terhadap bapaknya. Bahkan berkata saja kepada orang tua, berkata atau bersuara lebih kencang dari orang tua itu nggak boleh, apalagi menghinakan orang tua di depan umum. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Maka menghinakan di depan umum itu adalah qiyas aulawi. Berkata saja, bersuara keras aja pada orang tua itu nggak boleh, apalagi menghinakan orang tua di depan umum. Qiyas aulawi. Tahsisul sunnah bil qiyas. Demikian pertemuan kali ini tentang al-khasu wa takhsis, bahwa pengkhususan itu, al-mukhassis itu bisa muttasil, bisa munfasil, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nas'alullaha at-taufiq was-sadad wa yusahhilana fi talabil ilmi wa yaj'alu hadha fi mizanina al-khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.